Semua saudara majelis taklim, pengajian, tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Saya punya kawan-kawan saudara. Kawan saya waktu kuliah dulu, ada beberapa kawan dari organisasi tertentu. Dia nggak percaya habaib itu ada. Dia nggak percaya turunan Nabi itu ada. Tapi sama saya tetap akrab. Yang kau nggak percaya ya urusan dia. Saudara, kita tetap berteman. Saudara, mereka tidak melakukan manuver, tidak melakukan propaganda dan agitasi. Jadi soal percaya tidak percaya urusan masing-masing. Betul? Betul? Nah, cuman jangan saudara orang yang percaya saudara diserang. Ini yang diserang bukan habaib aja. Ulama-ulama muhibbin diserang juga. Saudara, ulama-ulama muhibbin diserang, disuruh bubar. Gara-gara kenapa kau cinta sama habaib? Kenapa kau undang habaib? Disuruh bubar. Nah, karena itu saya minta kepada para ulama, para kiai, jangan diam. Begitu juga anggota DPR, baik dari kalangan habaib dan kiainya. Kenapa kau tidak bersuara? Di mana suara kalian? Negara pengajian diacak-acak. Saudara, para tokoh diam. Saya minta kepada Bapak Presiden sekali lagi, tugaskan polisi dan TNI untuk menjaga saudara persatuan kesatuan NKRI, pertahanan keamanan NKRI. Jangan biarkan kelompok manapun seenaknya mengganggu ulama dan habaib, seenaknya membubarkan pengajian dan majelis taklim. Betul? Setuju tidak? Takbir. Saya jadi curiga saudara. Saya jadi curiga, maaf, kecurigaan ini bukan sekedar suudzon saudara, tapi ada indikasi-indikasi saudara. Beberapa Polres dan Polsek kalau ada majelis taklim habaib, itu polisinya hubungin panitia, jangan bikin acara deh, ini ada kelompok yang gak setuju, ini katanya nih ada satu kelompok yang gak setuju, jangan dibuat, ini untuk keamanan bersama, gak jadi digelar. Ada apa saudara? Apa betul ada kelompok yang gak setuju atau memang polisi yang bermain saudara? Nakut-nakutin ada kelompok yang gak setuju. Ada apa? Nah kalau begini caranya, semua saudara majelis taklim, pengajian, tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Tidak setiap acara pengajian atau majelis taklim yang diadakan oleh para habaib atau si pengisinya dari kalangan habib itu mendapat penolakan seperti itu ya. Karena kita melihat bagaimana sosok Habib Umar. Nah, kita lihat sosok Habib Umar, seorang tokoh ulama, seorang habib dari Yaman, ketika datang ke Indonesia, kita bisa lihat bagaimana masyarakat sangat antusias menyambut, menanti kedatangannya. Bahkan kalau dari segi dari segi ceramah, barangkali yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid dari Yaman tidak semuanya dipahami oleh seluruh masyarakat yang hadir. Tidak semua warga yang hadir menghadiri pengajiannya Habib Umar atau ceramahnya Habib Umar mengerti bahasa yang disampaikan oleh Habib Umar, tapi itu mereka tetap berbondong-bondong datang mendengarkan ceramah Habib Umar, begitu ya. Jika kita memiliki kecurigaan ketika kita ditolak, ketika ceramah kita ditolak atau kehadiran kita ditolak, alangkah baiknya jika kita itu harus introspeksi diri dulu. Kenapa ceramah saya ditolak? Ada apa ya? Ada apa? Nah, introspeksi kita, ada apa dengan ceramah kita? Ada apa dengan isi ceramah kita sampai ada kelompok yang menolak ceramah kita? Padahal Islam itu, ajaran Islam itu bukankah untuk semesta alam? Bahkan Rasulullah SAW pun diutus sebagai rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Apalagi yang menolaknya sesama muslim lagi. Ini kan harus menjadi bahan renungan bagi kita. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kenapa dakwah saya, dakwah Islam saya ditolak oleh orang Islam lagi? Kenapa sesama muslim ada yang bisa menolak dakwah saya? Kalau menurut saya lebih baik kita introspeksi terlebih dahulu diri kita. Mungkinkah ada dakwah kita yang kurang tepat? Mungkinkah ada penyampaian dakwah kita yang kurang tepat? Seperti itu. Kita introspeksi saja diri kita. Toh buktinya seperti sosok Habib Umar pun diterima di masyarakat Indonesia.
atau tokoh Habib-Habib yang lainnya pun yang bukan dari Yaman ya, atau bukan dari luar negeri, banyak kok Habib-Habib yang ceramah yang diterima, tidak mendapatkan penolakan, mereka diterima dan disambut begitu ya. Setelah kemarin terjadi penolakan atau terjadi bentrokan di Pemalang, barangkali ini harus menjadi bahan renungan untuk kita semua. Perlu saya tegaskan ya, kalau saya ini tidak termasuk anggota FPI ataupun anggota PWI-LS ya. Saya hanya seorang warga masyarakat Indonesia yang sangat prihatin dengan adanya kejadian-kejadian yang menurut saya tidak seharusnya terjadi begitu ya. Apalagi adanya bentrok sesama kaum muslimin, adanya bentrok sesama anak bangsa begitu ya. Menghormati itu tidak harus karena sama dalam berorganisasi, menghargai itu tidak harus sama dalam satu kelompok. Meskipun berbeda organisasi, maka hiduplah saling menghormati, hiduplah saling menghargai. Dan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi ya, ketika beliau menceritakan beliau memiliki teman ya ketika kuliah, ada yang tidak mempercayai apa Habib atau apa ya, kurang lebih seperti itu, dan beliau tetap berteman dengan luar biasa begitu ya. Ini hebat ya. Tidak perlu kita ini menjadi sakit hati karena tidak dipercayai, atau tidak perlu pula kita tidak mempercayai karena sakit hati begitu ya. Jangan sampai kita ini tidak mempercayai karena sakit hati, jangan pula kita ini sakit hati karena tidak dipercayai. Kita pernah punya contoh daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dahulu, ketika kalau tidak salah itu ketika ada salah seorang yang memakai apa ya, baju besi, baju perang kalau tidak salah ya, baju perangnya milik Sayyidina Ali. Dan ketika di persidangan Sayyidina Ali kalah, ternyata Sayyidina Ali dikalahkan, ternyata Sayyidina Ali tidak cukup bukti bahwa baju itu milik beliau gitu ya. Dan ya Sayyidina Ali menerima. Biarpun sebenarnya baju itu ya milik Sayyidina Ali, tapi ketika di persidangan ternyata Sayyidina Ali kalah karena tidak bisa membuktikan bahwa baju itu milik beliau, ya beliau menerima kekalahan tersebut. Dan di endingnya itu yang luar biasa, sampai si orang yang mengakui baju besi itu sampai masuk Islam. Karena apa? Karena sifatnya Sayyidina Ali yang seperti tadi begitu ya. Begitu saja kita mah enjoy saja, kita mah biasa saja. Nah, untuk video lengkapnya yang tadi silahkan sahabat bisa tonton di dakwahnya atau di channelnya yang akan saya tampilkan di link ya, silahkan ditonton sendiri. Dan saya yakin bahwa sahabat memiliki pandangan yang berbeda dengan saya, dan itu sangat wajar barangkali ya. Setiap kita memiliki pandangan yang berbeda, setiap kita memiliki sudut pandang yang berbeda, kita tetap menghormati, menghargai setiap sudut pandang kita. Biarpun sudut pandang kita berbeda, tetap kita saling menghormati, saling menghargai. Dan setiap kritik itu bukan berarti suatu kebencian. Kritik itu menunjukkan bahwa kita ini sangat peduli kepada orang yang kita kritik, karena tidak mungkin kita ini mengkritik kalau kita tidak peduli. Begitupun ketika saya mengkritik Bapak Habib, itu karena saya peduli kepada Bapak Habib, begitu ya. Ataupun ketika saya mengkritik PWI-LS begitu ya, itu karena saya peduli kepada PWI-LS. Kenapa saya peduli? Karena semuanya itu anak bangsa Indonesia, semuanya warga negara Indonesia. Mudah-mudahan semua warga negara Indonesia dalam keadaan damai. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.